وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Qala asy-Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fa naqulu kullu man kana min ahli al-qiblati la yunkiruna hadzaini naw'aini min at-tauhid wa huma tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah. Wa in kana yujadu fi ba'dhi ahli al-bid'ah man yu'allihu ahadan min al-bashar, lakin alladhi kathura fihi an-niza'u baina ahli al-qiblah huwa al-qismu ats-tsalits wa huwa tauhidul asma'i was sifat. Hadha huwa alladhi kathura fihi al-khawd. Fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam wa hum mumaththilun wa mu'attilun wa mu'tadilun wal mu'attilu imma mukadzibun aw muharrifun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, ana mau ambil meja kecil dulu sebentar, dalam banyak. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala rahimahullah, fa naqul kullu man kana min ahli al-qiblati la yunkiruna hadaini an-naw'ain min tauhid wa huma tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah. Semua dari ahlul qiblah tidak mengingkari dua tauhid ini secara materi, secara teori ya. Oke. Secara teori ahlul qiblah yaitu muslimun. Istilah ahlul qiblah ini istilah untuk muslimun. Jadi kita bisa menyebut muslimun sebagai ahlul qiblah. Ya, ahlul qiblah ini masuk ke dalamnya semua firaq dari kalangan kaum muslimun, dari Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabriyah, Qadariyah, masuk semua. Mereka semua sebenarnya secara teori tidak mengingkari rububiyah Allah secara global, dan secara teori mereka tidak mengingkari keberhakan Allah Ta'ala untuk disembah. Wa in kana yujadu fi ba'di ahli al-bid'ah man yu'allihu ahadan min al-bashar. Walaupun ditemukan di sebagian ahli bid'ah pihak yang menyembah seseorang dari manusia. Lakin alladhi kathura fihi an-niza'u baina ahli al-qiblati huwa al-qismu ats-tsalits wa huwa tauhidul asma' was sifat. Melainkan yang banyak sekali terjadi niza' baina ahli al-qiblah. Ingat, ini niza' bainal muslimin. Ya, itu adalah di tauhid al-asma' was sifat. Ya, kita untuk masalah asma wa sifat kita kitab yang Talkhis Al-Hamawiyah saja, Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah. Ya, insyaallah pada waktunya nanti mungkin kalau itu sudah selesai atau kajian lain mungkin sudah khatam, kita akan mulai yang lainnya dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, insyaallah.
tentang asma wa sifat dan bagaimana ta'tilnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah terhadap asma maupun sifat Allah Azza wa Jalla. Taib, hadha huwa alladhi kathura fihi al-khawd. Fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Ada 3 macam orang, ada 3 golongan yang berbeda pandangan mengenai al-asma dan sifat. Al-asma wa sifat. Ada mereka yang mumatsil, ada mereka yang mu'attil, ada yang mereka yang mu'tadil. Mumatsil yaitu yang memisalkan Khaliq dengan makhluknya. Mu'attil yaitu yang menafikan nama Allah atau menafikan seluruh sifat Allah atau menafikan sebagian sifat Allah, itu mu'attil. Mu'tadil adalah yang tidak mumatsil dan tidak mu'attil, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan wal mu'attilu imma mukadzibun atau muharrifun. Orang yang melakukan ta'til itu ada 2 macam lagi, yaitu imma dia mentakdzib, mendustakan, tidak mempercayainya, atau imma muharrif, yaitu mentahrif, menyelewengkan. Kalau misalnya Jahmiyah mukadzib, maka Jahmiyah itu dikafirkan oleh sejumlah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mukadzib terhadap asma dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Mu'tazilah muawil asma dan sebenarnya ada sisi mentakdzib sifat, tapi sebenarnya muawil sifat, seluruh sifat ditakwil, ya, dan mentakdzib makna zahir dari seluruh sifat, ya. Adapun Asy'ariyah maka mentakwil sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat, namun tetap ada permasalahan yang lebih rinci dalam masalah takwil atau dalam masalah itsbat sebagian sifat oleh Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah masih ada sisi itsbat terhadap sifat Allah Azza wa Jalla. Dan tentu terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla, ya, mereka mutsbitah. Mereka termasuk mutsbit yang mengitsbat. Ya. Jadi ada keserupaan dengan Ahlus Sunnah di beberapa sisi, ya. Tetapi keserupaan itu pun tidak berupa kesamaan, sehingga walaupun serupa, namun ada rincian dari mazhab mereka terhadap yang serupa dengan Ahlus Sunnah itu yang berbeda, ya, yang berbeda. Taib, kita lanjut. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa awwalu bid'atin hadathat fi hadhihi al-ummah hiya bid'atul khawarij li'anna za'imahum kharaja 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa dzul khuwaisirah min bani Tamim hina qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahibah ja'at faqasamaha bainan nas faqala lahu hadha rajul ya Muhammad i'dil fakana hadha awwalu khurujin khurija bihi 'ala syari'atil islamiyyah ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. Taib. Dan ini penting untuk diketahui, wa awwalu bid'atin hadathat fi hadhihi al-ummati hiya bid'atul khawarij. Jadi bid'ah pertama yang terjadi, bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang bukan sifatnya hanya personal, melainkan yang akan menjadi firqah, ya, yang akan menjadi firqah. Ya, adapun secara personal, ya mungkin ada di kalangan sahabat yang salah dalam melakukan sesuatu yang tidak disyaratkan, seperti yang berdiri di siang hari, di terik matahari, kemudian puasa tidak iftar, ya, salat qiyamul lail setiap hari, itu mungkin bisa saja terjadi kebid'ahan pada hal tersebut karena tidak ada syariatnya, tetapi itu individual. Adapun bid'atul khawarij, maka ini menjadi kelompok. Makanya Dzul Khuwaisirah ini yang disebut zaimnya al-khawarij,
Dzul Khuwaisirah ini memiliki ashab, memiliki para pengikut yang kalau engkau melihat salat mereka, engkau akan minder dengan salat mereka dibandingkan salatmu. Berarti ini sudah menjadi suatu firqah, walaupun ketika itu tentu belum banyak. Nah, dan Dzul Khuwaisirah ini memiliki semangat yang tinggi terhadap agama di atas kejahilan tapinya. Dan itu di zaman Nabi SAW. Dan dengan berani-beraninya dia mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad. Dan ini menyebut langsung sebagaimana seolah-olah seperti apa? Seperti orang musyrikun Quraisy memanggil Muhammad, ya Muhammad. Tidak ada akhlaknya sama sekali. Dan itu sebagaimana juga turunan terhadap orang-orang Khawarij sekarang, itu tidak ada akhlak mereka terhadap orang berilmu. I'dil, berbuat adillah. Lihat di sini perintahnya dia, minta apa? Protesnya dia. Menunjukkan dia ini semangat beragama tapi karena jahil. Ya, maka ini adalah pertama kalinya khurujnya Khawarij terhadap syariat Islam. Hingga fitnahnya semakin merebak di akhir-akhir khilafah Utsman bin Affan. Ya. Dan juga terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah yang ketika itu juga ada kontribusi orang-orang Khawarij. Dan mereka pun, yaitu orang-orang Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah-darah mereka. Ya. Apakah kalau misalnya orang yang demonstrasi, apakah mereka otomatis mereka Khawarij? Memang perbuatan seperti itu ada perbuatannya Khawarij, tapi apakah itu berarti mereka adalah orang yang Khawarij? Atau kita katakan orang yang terpengaruh dengan mazhab Khawarij? Yang mana yang benar, kawan? Kalau kita lihat kenyataan, yang demo. Apakah mereka Khawarij? Ataukah mereka mereka bukan Khawarij tapi mereka adalah orang yang terpengaruh dengan mazhab Khawarij? Yang mana yang benar? Enggak, dua-duanya. Kalau kita lihat kenyataan, enggak. Mereka orang awam yang enggak ngerti apa Khawarij apa enggak. Kalau kita bilang mereka bibit Khawarij, enggak. Perbuatan mereka seperti perbuatan orang Khawarij, ya. Tetapi mereka itu melakukan itu bukan berdasarkan karena ini bagian dari agama, bukan. Ya. Mungkin kalau misalnya yang mengatasnamakan agama, iya mungkin. Yang kita enggak usah nyebut nama lah. Mungkin itu ada sisi bibit Khawarijiyah. Tetapi mereka sendiri itu enggak paham sama sekali akan hal-hal seperti ini, apa itu Khawarij. Mereka hanya paham ingin membela Islam dan semisal, iya ada sisi perbuatan yang serupa dengan Khawarij. Ya. Tapi ya yang mengatasnamakan agama bisa saja terasuki bibit-bibit Khawarij karena perbedaan demonstran yang murni demo buruh dan semisalnya seperti itu mereka murni meminta hak duniawi mereka yang tidak ada sama sekali kaitan dengan agama. Tapi yang membela Islam, atas nama membela Islam, bela agama dan semisalnya, kemudian mendemonstrasi pemerintah, maka karena ini atas nama agama dan keserupaan dengan Khawarijnya adalah perbuatannya dan juga niatan untuk atas nama agamanya ini, maka ini ada bibitnya. Ditambah diperparah kemudian kalau memang disusupi takfiri, yaitu disusupi takfir, mengkafirkan, maka ini ada bibit Khawarij. Tapi mereka tidak faham. Orang-orang ini tidak faham. Bahkan kalau antum tanya kepada para demonstran apa itu Khawarij, mereka nggak tahu. Ya. Nah, namun kebid'ahan ini jelas besar dan memberikan pertumpahan darah yang tidak sedikit, ya. Wastahallu dima'ahum. Ya, di antara sima orang Khawarij adalah takfir dan istihlal dima. Ya, takfirul muslimin dan istihlalul dima. Taib. Istamil. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, ثم حدثت بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى
لم يقدر أفعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك ويقولون إن الأمر أنف ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة أدركوا أحسن إليكم وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة لكنه في أواخر عصر الصحابة. طيب أحسنت. ثم حدثت بدعة القدرية. Al-Qadariyah maksudnya Al-Qadariyah An-Nufat ya. Yaitu yang menafikan takdir. Bukan Al-Qadariyah Al-Jabariyah. Al-Qadariyah An-Nufat. Yang disebut oleh Nabi SAW Majus hadhil ummah. Majusi hadhil ummah. Kenapa kok disebut Majusi? Orang-orang Majusi itu sebenarnya menyembah dua sembahan. God of light dan God of darkness. Ya. Yaitu Tuhan kegelapan dan Tuhan terang. Tuhan cahaya. Yang mana di sini ada keserupaan dengan Qadariyah. Qadariyah berkata, "Innallaha lam yuqaddir af'alal ibad." Allah itu tidak mentakdirkan perbuatan-perbuatan hamba. Walaysat dakhilatan tahta masyiatih. Perbuatan-perbuatan hamba tidak masuk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Walaysat makhluqatan lah. Dan bukan merupakan makhluk. Ingat Imam Al-Bukhari rahimahullah punya kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad yaitu penciptaan perbuatan-perbuatan hamba. Karena di zaman itu mulai atau makin besar fitnah tentang fitnah syubhat Qadariyah dan Mu'tazilah. Syubhat Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang mana mereka itu menganggap bahwasanya perbuatan hamba itu bukan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Bukan makhluk Allah, melainkan manusialah menciptakan perbuatan sendiri. Tapi kenapa mereka berpahaman seperti itu, Fadl? Ada yang bisa jawab? Kenapa Qadariyah berpemahaman bahwa perbuatan kita ini sesuatu yang hadis dan bukan merupakan makhluk Allah, melainkan kita sendiri yang mengadakannya. Mereka tidak mengatakan bahwa kita ini khaliqun li af'alina. Mereka tidak mengatakan kita manusia menciptakan perbuatan kita, bukan. Mereka nggak bilang gitu. Tapi mereka bilang kita adalah muhdits atau mujid li af'alina. Mengadakan perbuatan-perbuatan kita. Karena kalau kita mengatakan, kata mereka, kalau kita mengatakan kitalah pencipta perbuatan kita, maka berarti ada pencipta selain Allah. Kata mereka gitu. Namun pada hakikatnya itu adalah hilah mereka, ikhwan. Antum paham nggak ya ngomongin? Paham nggak sih yang ngomongin? Harus anda ulang? Anda ulang ya. Sepertinya antum baru pertama kali dengar materi ini. Nah. Tapi Pak Samiran paham, Pak Samiran maksud anda? Pak Samiran paham tadi? Belum nyambung. Antum? Insyaallah. Pak Niman? Belum. Putra? Paham? Orang tiap hari ikut kajian anak ya. Paham. Jadi begini, ikhwan. Wah, ini kayaknya sampai sini doang nih, jangan-jangan. Allah itu kan khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Oke. Perbuatan hamba itu apakah makhluk Allah atau bukan? Oke, antum ini makhluk Allah bukan, ikhwan? Kalau bukan, Masya Allah, antum siapa terus? Antum makhluk Allah. Semua yang dia ada di semesta ini makhluk Allah.
Wadih ini ya. Taib. Sekarang perbuatan antum yang antum lakukan ini itu makhluk Allah bukan? Jangan gambarkan makhluk Allah itu harus berupa fisik, jasmani. Enggak, bukan itu maksudnya. Allah mentakdirkannya, menciptakannya. Hah? Ya. Makhluk. Nafas kita, bicaranya kita. Taib, perbuatan baik antum makhluk Allah bukan? Makhluk. Berarti ditakdirkan oleh Allah. Perbuatan buruk antum makhluk Allah bukan? Taib. Ditakdirkan oleh Allah terjadi? Iya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, oke? Taib. Tapi bagi Qadariyah, ya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Karena itu ada nasnya Al-Quran. Namun dalam urusan af'alul ibad, af'alun nas, perbuatan-perbuatan manusia, mereka katakan bahwasanya itu bukan ciptaan Allah. Melainkan itu adalah hal yang diadakan oleh hamba tanpa kehendak Allah dan tanpa takdir dari Allah Azza wa Jalla, dan itu bukan makhluk Allah. Fahim tuh? Ana ulangi, perbuatan hamba bagi Qadariyah atau Mu'tazilah, perbuatan hamba itu adalah apa yang diadakan oleh hamba secara murni tanpa takdir dari Allah, tanpa kehendak dari Allah, dan bukanlah suatu makhluk dari Allah Azza wa Jalla, suatu makhluk Allah. Melainkan manusia itu mujid dan muhditsnya, mengadakan perbuatan tersebut. Sehingga manusia ini memiliki ikhtiar mutlak yang tidak ada sangkut pautnya dengan masyiah Allah Azza wa Jalla, kehendak Allah Azza wa Jalla. Oke, faham tuh? Ini mazhab salah satu Qadariyah. Dan ghulatnya Qadariyah mengatakan, ghulatnya itu ekstremis Qadariyah mengatakan, innaha ghairu ma'lumatin lillahi wala maktubatun fil lawhil mahfuz. Sesungguhnya perbuatan hamba itu tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah kejadiannya, dan tidak tertulis di lawh mahfuz. Gimana, faham nggak? Ini ghulatnya, versi ghulatnya. Adapun versi standarnya Qadariyah nggak mengatakan begitu. Ya, versi standar Mu'tazilah juga nggak mengatakan begitu. Standarnya adalah bagi mereka perbuatan hamba itu hambalah yang mengadakannya, bukan menciptakan. Karena kalau mereka mengatakan khalaqa, menciptakan, hamba menciptakan perbuatan sendiri, maka itu ketertabrakan kalimat mereka menjadikan adanya pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Tapi sebenarnya esensi dari mazhab mereka adalah mengadakan pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya begitu, cuman mereka itu bermain bahasa aja. Jadi standarnya Mu'tazilah atau Qadariyah adalah bahwasanya perbuatan hambalah yang mengadakannya, dan bukan merupakan kehendak Allah Azza wa Jalla akan keterjadiannya. Dan perbuatan hamba bukanlah makhluk Allah, melainkan dia adalah sesuatu yang diadakan oleh hamba begitu saja. Oke? Tapi ketika mereka ditanya apakah Allah Ta'ala mengetahui hamba akan melakukan ini, standarnya adalah mereka mengatakan, iya Allah tahu, cuman Allah nggak menciptakan itu. Gimana? Apa? Ketertabrakan sebenarnya. Allah tahu tapi Allah nggak menciptakan itu. Apakah perbuatan hamba ini tertulis di lauh mahfuz? Standar Qadariyah adalah iya, tertulis di lauh mahfuz, tapi sekali lagi bahwasanya perbuatan hamba itu hambalah yang mengadakannya, bukan atas kehendak Allah dan bukan makhluk Allah. Oke, itu standar Qadariyah. Tapi versi ghulatnya, versi ekstremisnya adalah bahwasanya perbuatan hamba iya, bukan atas kehendak Allah, bukan makhluk Allah, dan Allah Ta'ala baru tahu setelah kejadiannya. Maka ini mazhabnya sebagian Syiah yang menetapkan bahwasanya bada, yaitu Allah Ta'ala baru tahu akan suatu kejadian setelah terjadinya. Sebelum kejadian belum tahu Allah Azza wa Ta'ala Allah amma yaqulun. Dan juga bagi ghulat Qadariyah bahwasanya perbuatan hamba itu tidak tertulis di lauh mahfuz. Jadi secara mutlak ini ghulat Qadariyah ini seolah-olah benar-benar manusia itu ikhtiar mutlak dan dia menciptakan totali tanpa ada
tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla, maka ini sebenarnya mungkin bisa dikatakan kufur. Ya, versi gulatnya. Ya, jadi versi gulatnya wa annallaha la ya'lamu bima yasna'un nasu illa idza waqa'a dzalik. Ta'ala Allah ma yaqulun. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang dilakukan manusia kecuali setelah kejadiannya. Ya, ini apa bedanya dengan makhluk berarti? Ya kan? Dan bahwasanya segala sesuatu yang musta'nif atau unuf, yaitu terjadi begitu saja tanpa takdir Allah. Tapi ajaibnya mereka ini hanya membahas masalah ini di af'alul ibad saja, perbuatan hamba, gitu loh. Kenapa mereka seperti ini akidahnya? Sampai sini clear gak akidah mereka? Kita bahas standar akidah qadariyah aja, yang gulatnya gak usah dibahas dulu. Standar akidah qadariyah, ya maksudnya perbuatan antum ini ikhwan, itu antum yang mengadakan, tidak di bawah kehendak Allah, bukan makhluk Allah. Oke, standar. Dan ini mazhab Mu'tazilah ikhwan. Kenapa mereka seperti ini pemahamannya? Lihat, siapapun man farra 'anil haqqi dhahaba ila al-batil. Siapa yang berlari dari kebenaran pasti dia akan pergi ke kebatilan, pasti itu. Man farra minan nusus dhahaba ila al-bid'ah. Siapa yang berlari dari nas-nas Al-Qur'an sunnah, maka pasti dia akan pergi ke bid'ah. Tapi mereka pakai nas Al-Qur'an sunnah, ajaibnya. Ya, pakai nas tetapi tidak kepada kebenaran, maka mereka kepada kebatilan dan bid'ah. Ya, kenapa mereka bermadzhab seperti ini? Kenapa hanya di af'alul ibad mereka membahasnya atau menjadikannya sebagai makhluk? Bukan makhluk. Ini karena mereka berlari dari karena mereka mempunyai prinsip al-adl. Di antara prinsip khamsah mereka, yaitu rukun khamsah mereka itu al-adl. Al-adl, keadilan. Nah, yang kedua, bagaimana bisa adil kalau misalnya manusia diberikan jaza pada sesuatu yang mereka dipaksa untuknya? Itu. Bagaimana mungkin manusia diberi jaza, ganjaran terhadap keterpaksaan manusia untuk melakukannya? Karena qadariyah ini lawan 180 derajat dengan Jabriyah nanti. Dan Jabriyah batil, qadariyah batil, yang benar Ahlus Sunnah. Jabriyah nanti kapan-kapan. Ya. Kedua itu karena keterpaksa, karena mereka berlari dari pemahaman-pemahaman ini. Yang pertama, bahwa saya harus menegakkan keadilan, bahwa Allah itu maha adil. Sedangkan kalau kita mengatakan perbuatan hamba adalah makhluknya Allah, ditakdirkan oleh Allah, maka itu sama dengan tidak adil. Kenapa? Karena kedua, bagaimana mungkin manusia diberi ganjaran baik atau buruk dengan keterpaksaan takdir? Paham nggak? Jadi menurut pemahaman mereka, manusia itu ketika melakukan sesuatu, kalau manusia melakukan sesuatu karena takdir Allah, berarti manusia dipaksa dong sama Allah Ta'ala. Ya kan? Sekarang tanya Uzi, antum datang ke kajian ini dengan takdir Allah bukan? Taib. Masalan, antum melakukan maksiat. Apakah itu emang takdir Allah? Itu masuk takdir Allah enggak? Hati-hati nih, sini bisa jebakan Mu'tazilah di sini. Masuk. Taib. Berarti Allah sudah mentakdirkan dong. Taib. Antum akan dihukum enggak dengan itu? Taib. Karena diuji oleh Allah. Tapi kan antum masih ditakdirkan oleh Allah. Oke. Bagaimana mungkin antum dihukum atas sesuatu yang bukan antum yang mengadakannya, melainkan Allah yang mentakdirkannya, dan antum akan dihukum dengan itu? Sepertinya antum gak punya pilihan gitu. Paham gak? Itu pemikiran mereka begitu. Jawabannya ada di Ahlussunnah, semua jawaban ada. Tapi kita tidak dalam sedang membantah Mu'tazilah, bukan. Tetapi kita mengupas mazhab mereka, pemikiran mereka. Itu logis bagi banyak orang loh.
Dan bagi filosof inilah yang logis. Manusia yang menciptakan dan manusia mengadakan perbuatannya tanpa kehendak Allah. Sekiranya perbuatan ini kehendak Allah, lalu buat apa kita tuh kemudian diganjari, dibalas gitu loh. Kalau misalnya Dika anak soleh, dan insya Allah beliau anak soleh, dan Sambo misalnya tidak soleh, ya, kafir misalnya. Nah kemudian apakah gak adil dong gitu bagi mereka? Paham gak? Antum memilih Islam, dia kafir. Antum masuk surga, dia enggak. Al-adl, aina al-adl kata mereka. Di mana keadilan? Seandainya itu semua takdir Allah dan Allah yang menciptakan Islamnya antum, menciptakan kufurnya dia, ini enggak adil. Enggak adilnya mungkin oke, antum enak, dia iya. Kasihan gitu loh. Enggak adil dong. Sementara Allah itu kan adil. Ya. Begitu. Coba faham di sini kan alurnya? Ini seolah logis, bagi filosof ini logis. Dan kadang sebagian orang awam terjerat pemahaman seperti ini, apalagi yang suka kritisi agama. Oh ya juga. Maka mereka mengatakan Tuhan itu untuk perbuatan hamba, Tuhan itu tidak mempunyai masyiat, tidak punya kehendak, tidak punya takdir dalam mereka. Mereka lah yang mengadakannya. Nah, karena jadi antum yang mengadakan keislaman antum. Antum mujid dan muhdits terhadap Islamnya antum. Siapa ya? Anak kok nyebut nama lagi nanti keciduk lagi. Ya. Stephen ini dia kafir. Dia yang pilih kan kafir. Dia mengadakan kekufurannya sendiri. Nah, karena antum mengadakan, maka kalian berhak diberikan ganjaran. Paham di sini, Pak? Gitu. Itu demi seperti itu gitu loh. Demi berlari dari pemikiran mereka bahwasanya Allah itu dikhawatirkan jadi zalim kalau misalnya mentakdirkan semuanya. Ya. Nah, ini mazhab Mu'tazilah dan Qadariyah. Akhirnya belakangan Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah berusaha membantah mereka, tapi Asy'ariyah pakai bantahan versi Jabriyah. Ya, ini tatarruf dan berlebihan terhadap manusia. Adapun Jabriyah terlalu merendahkan tingkatan manusia gitu loh. Bagi Jabriyah apa? Sebaliknya, manusia itu nggak punya ikhtiar sama sekali. Dia seperti daun yang berguguran, yang entah kemana jatuh, nggak ada pilihan sama sekali. Iya, maka Ahlussunnah nggak seperti itu, alhamdulillah. Ahlussunnah mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Antum berkehendak untuk Islam, maka itu sudah Allah takdirkan dan itu adalah kehendak antum juga. Maksudnya, apa yang antum kehendaki itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, tapi antum diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya manusia ini punya ikhtiar. Ikhtiar yang sifatnya nisbi, tergantung pada kehendak Allah Azza wa Jalla. Adapun Mu'tazilah Qadariyah, manusia itu punya ikhtiar mutlak. Adapun Jabriyah, manusia tidak punya ikhtiar sama sekali. Paham di sini bedanya? Ya. Pertanyaan buat Qadariyah. Kata mereka bahwasanya perbuatan hamba itu bukanlah makhluk Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk Allah. Oke. Baik. Kita tanya kepada Qadariyah. Ketika manusia itu mengalami fase rahim, kemudian ngebrojol, lahiran, jadi anak, usia balita, dia berbicara, dia belajar ngomong, dia berbicara. Semua perbuatan si balita ini makhluk Allah bukan? Di sini mulai mereka bingung. Paham nggak anak? Makhluk Allah atau bukan? Kalau misalnya mereka mengatakan itu bukan makhluk Allah, melainkan ikhtiar murni manusia yang mengadakannya. Ajib. Ajaban, ya. Iya, ajaib. Bagaimana mungkin bayi-bayi ini dianggap mengadakan perbuatannya? Dia mengadakan perbuatannya tanpa kehendak dari Allah Azza wa Jalla.
Taib, bayi menangis. Itu perbuatan menangis itu ikhtiarnya bayi atau makhluk Allah? Kalau kita katakan dia makhluk Allah dan itu yang diinginkan oleh bayi itu untuk menangis gitu ya. Kalau kita Ahlussunnah, mereka akan mengatakan itu bayi lah, ya ikhtiar bayi yang mengatakan bayi, dan itu bukan makhluk Allah. Taib. Sekarang kita kan bayinya itu sendiri makhluk Allah bukan? Mereka pasti bilang bayi makhluk Allah, ya kan? Taib. Bayi dari mana tadinya? Setetes air mani. Kok bisa ada? Karena jima, orang tuanya jima. Taib. Perbuatan orang tuanya bercumbu, berjima, makhluk atau bukan? Perbuatan orang tuanya. Mereka bilang bukan makhluk, bukan kehendak Allah. Itu mereka mengadakan jima. Taib. Mereka mengadakan jima, kemudian baru tercipta, kemudian berikutnya apa? Anak. Jadi penciptaan anak disebabkan apa? Pengadaan manusia yang tidak ada ciptaan Allah padanya. Sesuatu yang ajaib gitu loh. Dan yang ajaibnya adalah bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu bukanlah kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan pula makhluk Allah, dan bukan takdir Allah Azza wa Jalla. Sementara ketika ada musibah, kemudian ketika kecelakaan, ketika tabrakan, ketika kalian mengatakan ini semua sudah takdir. Atau sungguh ajaib kalian mengatakan bahwa saya manusia itu perbuatan-perbuatannya diadakan oleh mereka pribadi dan bukan takdir Allah Azza wa Jalla, bukan kehendak Allah, bukan makhluk Allah. Sementara binatang seluruh perbuatannya itu kehendak Allah, masya Allah, takdir dari Allah dan makhluk Allah Azza wa Jalla. Kenapa hanya manusia yang antum bilang? Itu tadi berlari dari pemikiran mereka bahwasanya kalau kita katakan manusia ini perbuatannya semua adalah takdir Allah Ta'ala, maka zalim dong Allah gitu. Ini ya tasalsul seperti ini. Adapun kuncinya ada di konsep Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan takdir dan af'alul ibad. Makanya Imam Bukhari yang tadi yang bilang menulis kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba. Iya, orang-orang Qadariyah mereka juga memakai Al-Quran. Iya, mereka juga memakai Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi pemahaman mereka terhadapnya batil. Wahaula, kita lanjut aja. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu. Wahaulai adraku akhira asri sahabah. Mereka mendapatkan atau mereka hidup di zaman akhir masa sahabat. Ya, mereka telah mendapatkan zaman Abdullah bin Umar dan Ubadah bin As-Samit dan sebagian sahabat. Tapi ini di akhir masa sahabat. Faham di sini ikhwan, Qadariyah ya? Paham ya? Qadariyah itu berkaitan dengan takdirnya ya. Tapi kalau misalnya keumumannya biasanya mazhab Mu'tazilah itu yang memegang mazhab Qadariyah. Syiah itu juga Qadariyah. Baik Syiah yang Rafidhah maupun yang lainnya, yaitu Qadariyah. Mazhab mereka dalam masalah takdir. Ya. Zaidiyah, Syiah Zaidiyah juga bermazhab Qadariyah. Dan mereka juga Syiah banyak mazhab Mu'tazilah yang di kelompok Syiah. Maka kitab Minhajus Sunnah itu membantah Syiah dan Qadariyah. Jadi kalau kitab seperti kan ada kitab Syekhul Islam Minhajus Sunnah tawan, itu membantah Syiah dan Qadariyah. Adapun kitab Dar'u Ta'arudul Naql wal Aql
itu membantah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga Mu'tazilah juga kena. Kitab Bayan Talbis Jahmiyah Syekhul Islam membantah Asy'ariyah, mengupas perkataan-perkataannya Ar-Razi. Ya. Tapi bagaimana dengan kitab Al-Hamawiyah, Al-Fatawa Al-Hamawiyah yang versi lengkapnya? Maka itu global untuk semua. Masuk ke dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Karena Al-Fatawa Al-Hamawiyah itu pada asalnya bertanya tentang kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Yang mana sifat ulunya Allah Azza wa Jalla itu diingkari hakikatnya oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Semua kalangan dari mazhab-mazhab ini masuk semuanya gitu. Ya, tidak khusus ke satu mazhab, satu kelompok saja. Ya, seperti itu ikhwan, ya. Baik, untuk syarah al-aqidah wasithiyah sampai situ insyaallah. Kita lanjut ke Sunan An-Nasa'i. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.